Nah, gue akhirnya berangkat lagi gitu kan. Berangkat lagi ke tempat tujuan penjemputan. Nah, dari jarak kurang lebih antara 100 atau 200 meter itu gue ngelihat ada bocah, ada anak kecil. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri di Michi Diary episode kali ini telah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang ojek online yang ingin menceritakan pengalamannya pada saat mendapatkan sebuah orderan fiktif yang ternyata adalah sesosok gaib yang menyerupai anak kecil. Inilah dia kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian. Di sini saya akan menceritakan pengalaman hidup saya ketika saya menjadi mitra ojek online. Nah, jadi awal ceritanya begini. Awal tahun 2022 saya baru diterima menjadi mitra ojek online di situ. Nah, itu di situ saya awam banget untuk menggunakan aplikasi itu. Tapi saya mencoba dan belajar lah di situ kan. Nah, itu saya di situ awal mulai start dari subuh sampai malam, tapi penghasilan saya masih belum memuaskan lah bagi saya. Enggak seperti driver yang lain. Saya coba lagi hari berikutnya, ada sedikit peningkatan dari penghasilan saya. Dan hari esoknya pun ketika kalau nggak salah malam pas banget hari Kamis itu, saya mendapatkan orderan, posisinya malam banget ya itu, kurang lebih jam 11 ya, jam 11 kurang itu saya dapat penumpang. Nah, tujuan penumpang itu ke daerah Kota Bumi Sangiang di situ. Mungkin bagi driver yang lain atau itu mungkin tahu ya, wilayah itu mungkin udah nggak asing banget ya di situ. Nah, singkat cerita, saya antar nih penumpang itu. Dan ketika di dalam perjalanan itu kan suasana jam segitu tuh udah mulai agak sepi ya. Sebenarnya dalam perjalanan aja sih saya agak was-was juga sih ya. Soalnya rumornya daerah situ kalau emang sepi takut terjadi apa-apa gitu ya, amit-amit gitu kan. Tapi alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa di situ. Dan singkat cerita, ketika saya sedang mengantarkan orderan itu, kurang lebih jarak 3 km lagi, udah hampir mau mendekati titik pengantaran. Itu saya niatnya, karena udah malam banget ya, niat saya tuh ketika dapat orderan ini selesai, pengen saya langsung mau saya matiin nih si aplikasi itu. Tapi karena saya masih belajar dan belum tahu cara matiinnya, ya udah los aja gitu. Yang saya tahu ketika nganter selesai orderan, baru kan ada bacaan off di situ tuh. Baru saya ngertinya di situ. Dan saya tiba-tiba ketika mau sampai selesai nih orderan itu, tiba-tiba masuk orderan lain di situ. Dan jujur, itu gue kaget banget pas lah,
kok orderan bisa masuk. Itu awam banget, pikir gue kenapa gitu kan, kayak error atau apa gitu kan, sedangkan gue aja belum nyelesain itu orderan. Ya udahlah, singkat cerita orderan itu selesai nih. Yang pertama yang gue bawa penumpang itu kan, yang ke Sangyang itu. Nah, ketika gue mau menjemput orderan yang berikutnya, ini gak jauh-jauh banget sih dari Sangyang, ya kurang lebih 1 kilo lebih dah di situ dari Sangyang ke titik lokasi itu. Nah pas gue akhirnya berangkat lagi gitu kan, berangkat lagi ke tempat tujuan penjemputan. Nah dari jarak kurang lebih antara 100 atau 200 meter itu gue ngelihat ada bocah, ada anak kecil. Dan dia itu gini, lo pasti tahu dong kalau misalnya di depan itu ada orang, apalagi jalan sepi ya, pasti kita fokusnya ke orang itu doang. Nah lo tau nggak, dia ngelamben tangan. Lah gue pikir lah itu bocah gitu kan, ngapain malam-malam. Itu kurang lebih yang seinget gue itu hampir mau jam 12 ya, mungkin 10 menit lagi tuh jam 12 pas ya di situ. Tapi yang gue anehnya, itu bocah kok pakai seragam sekolah, ya kan? Tapi mungkin pikir gue agak-agak sedikit melenceng juga sih, tapi ya bodo amat ya, karena gue mikirnya nggak gimana gue, karena tujuan gue buat ngejemput ini penumpang. Nah ketika gue udah mau mendekat itu si bocah itu rapi banget, rambut kelimis, baju sekolah kurang lebih, kalau ini prediksi gue aja ya, itu kurang lebih umur 12 tahunan ya, SMP kelas 1 atau kelas 2 kali itu. Nah karena kehalangan apa sih, kayak pohon-pohon gitu, dia itu apa ya, jadi bener-bener ya kayak bocah biasa. Bener gue juga nggak terlalu ini banget ya, bocah lah gitu ya, bocah udahlah lewat, karena gue mikirnya nggak gue abain, nggak gue ngomong gimana, gue lewat aja. Tiba-tiba motor gue langsung kayak ditimpa sama beban antara 10 sampai 15 kilogram ya, berat banget, lumayan lah segitu mah ya. Gue aja di situ. Nah gue sempat berhenti di situ, dan gue nengok, nggak ada lubang. Yang gue takutnya gue masuk ke lubang atau apa, tapi itu bener nggak ada sama sekali. Lo tau nggak apa yang terjadi pas gue ngelanjutin jalan lagi? Gue ngeliat bocah yang tadi ya, yang tadi ngelambai itu, dia pucet banget, pucetnya. Di situ gue udah mulai wah udah nggak beres kata gue. Tapi dia nggak ngeliatin gue ngeliat spion dia, tapi posisinya ngeliat di pinggir sampai kayak ngeliat jalanan gitu kan. Pas udah lewat, tiba-tiba udah sampai titik penjemputan, dan gue heranin, udah mau 200 meter lagi tuh kok kayak nggak wajar nih penjemputan gue. Bener apa yang gue feeling nggak benernya bener terjadi. Dan gue berhenti di titik posisi penjemputan, tahu nggak? Gue ada di gerbang TPU, tahu kan, tempat pemakaman umum, percis banget di situ. Dan itu suasananya benar-benar hening, sepi. Ada sih motor lewat, mobil lewat, itu pasti jarang banget, 1, 2, dan itu kan jalurnya cepet kan di situ. Tapi wah udahlah, gue mikirnya gue tunggu dulu nih, gue rencananya gue tunggu dulu
Jujur aja gue, karena gue awam, gue mikirnya gini loh, gue baru kerja lah ibaratnya gitu, gue baru kerja, nggak mungkin gue langsung gue batalin. Kenapa? Gue takutnya rumor-rumor dari driver lain itu kalau gue tiba-tiba ngebatalin itu orderan, takutnya dampaknya besok ke aplikasi gue kan, yang gue dengerin seperti itu. Makanya gue mencoba buat jangan sampai dibatalin gitu kan. Gue teleponin, gue chatin, itu orang itu nggak ada kunjung balas atau ngangkat dari telepon gue itu. Nah tiba-tiba ada tukang gorengan yang lewatin lah gue sapa dong, bang, maaf bang, di sini lihat ada orang nggak? Kata dia, kayaknya nggak ada dah, gitu kan. Nah kata tukang gorengan itu. Nah gue jelasin, pas gue bilang gini, bang, ini gue dapat orderan, berhentinya di sini, tapi kok nggak ini ya, nggak ada orangnya, ini gimana ya? Kata dia, coba di belah sana kali kan ada ruko, kata dia gitu. Katakan nggak ada orang satupun. Akhirnya lu tahu nggak, tiba-tiba orderan itu dibatal oleh penumpang. Ya udah dong, gue ada agak seneng, agak takut, ya campur aduk lah gue itu di situ. Akhirnya langsung gue batalin, langsung gue ada bacaan off, gue matiin aplikasi, gue matiin handphonenya, gue matiin juga, saking gue takutnya di situ. Nah singkat cerita gue balik nih ke rumah. Nah di situ gue mimpinya gue pulang nge-grab. Nah pas setelah itu lu tahu dong kalau kita masukin motor gimana. Jadi gini, di mimpi gue itu gue buka pintu, masukin motor, otomatis kita balik badan dong, set, gitu kan, otomatis balik badan. Gue ngelihat sosok perempuan berdiri tegak di hadapan gue. Lo kalau itu mukanya rata banget, cuma ada robekan dari mulutnya itu, dia cuma menyeringai gini. Pesan dia apa? Dia bilang, makasih ya mas, udah mau nganter adik saya. Di situ gue sontak langsung, di mimpi gue itu gue langsung tutup pintu, langsung gue ibaratnya langsung masuk ke kamar dan langsung gue tidur dan di situ sadar gue bangun udah subuh. Badan gue benar-benar keringetan, basah. Taunya apa? Besoknya gue sakit. Dan gue bengong di situ tuh. Dan gue kayak, gue baru sadar. Ternyata kejadian yang semalam itu ada sangkut pautnya sama mimpi yang gue alami semalam. Dan ternyata gue benar-benar sadar, ternyata itu orderan fiktif yang gue harus nganterin itu anak kecil itu yang tahu kan, harus ke TPU. Dan itu mungkin itu kakaknya kali ya yang minta mengucapkan rasa terima kasih gitu untuk sama gue gitulah ibaratkan. Nah itu pengalaman awal gue benar-benar Grab sih. Jadi ini buat teman-teman semuanya, para mitra yang kalau bahasa sekarang itu ngalong ya, yang pada ngalong, yang pada mainnya malam gitu, banyak-banyak berdoa ya. Namanya kita nggak tahu kan kejadian apa aja kalau di malam itu.
entah hal yang nggak kita duga-duga bisa aja terjadi. Jadi buat semuanya jangan lupa berdoalah apapun itu. Ya, sekian dari gue. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like.